Kem, Hai, jadi gini teman-teman, tadi saya bahas mengenai SGK dan SGP ya. Nah, kali ini saya akan bahas mengenai asuransi perbankan. Nah, apa sih asuransi perbankan? Asuransi perbankan itu berbeda dengan jenis produk bank pada umumnya. Jadi kita tidak bisa menyamakan asuransi itu sama dengan tabungan. Jadi teman-teman sekalian, rekan-rekan perlu ketahui nih, baik di bank swasta maupun bank negeri itu pasti adanya asuransi. Asuransi sendiri tergantung banknya ya. Itu ada yang mitra, ada yang juga anak perusahaan, dan namanya juga berbeda-beda. Nah, untuk contoh, saya kasih bank BUMN ya, bank pemerintah. Ada itu asuransi di bank BNI, dan Mandiri. Kalau di BNI namanya itu BAS, Branch Insurance Specialist. Branch Insurance Specialist. Kalau untuk di BRI namanya itu BRI Life. Kalau untuk Mandiri itu namanya Aksa Mandiri. Rekan-rekan perlu ketahui bahwa asuransi sendiri untuk di perbankan itu jenisnya adalah asuransi jiwa. Tapi kalau misalkan asuransi di luar non perbankan ya, itu biasanya asuransi umum. Contoh asuransi untuk kendaraan. Banyak orang tidak tahu atau belum tahu. Ternyata ketika mereka membayar pajak di Samsat, itu mereka ada iuran untuk jasara harjanya atau asuransi kecelakaan dalam berkendara ya, kendaraan namanya. Nah, ada juga asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan seperti pesawat terbang ya. Kalau kita pergi menggunakan pesawat terbang itu kita terjadi resiko, misalkan ada apa-apa, misalkan mengakibatkan jiwa kita hilang, maka akan ada asuransi yang dicairkan. Dan ada juga jenis asuransi yang langsung dari pemerintah. Contohnya adalah BPJS Tenaga dan BPJS Kesehatan. Itu kalau kita sebut dengan asuransi tradisional. Jadi asuransi itu ada banyak jenis ya. Di sekeliling kita semuanya itu asuransi, kalau pasti ada. Bedanya adalah yang diwajibkan dan yang sukarela, ada yang mau ada yang enggak, tergantung dengan orangnya, customernya ya. Kalau untuk asuransi BPJS Kesehatan, saya kasih contoh yang pada umumnya masyarakat semua pada tahu, itu hanya mengcover apabila terjadi gangguan kesehatan di rumah sakit, untuk rawat inap dan lain sebagainya, perawatan, maka akan ada BPJS Kesehatan namanya. Nah, BPJS Kesehatan itu sendiri tergantung murah meriah untuk masyarakat. Dibedakan kelas-kelas ya. Itu namanya kalau kita sebut asuransi tradisional. Jadi pasti ya, tapi uangnya nggak bisa kembali. Beda dengan perbankan. Kalau perbankan langsung ya perbankan aja nanti. Kalau mau bahas asuransi pada umumnya itu banyak sekali. Kalau untuk asuransi perbankan sendiri itu biasanya mereka main di unit link. Unit link itu adalah asuransi nasabah customer membayar premi. Jadi premi itu dipecah, nanti dibagi. Ada sebagian untuk jiwa dalam beberapa tahun untuk covernya, untuk ada uang pertanggungan. Kemudian sebagiannya lagi diinvestasikan di pasar saham. Jadi untuk preminya sendiri itu tergantung setiap bank ya. Kalau tadi saya bilang BRI Life, BNI itu BAS, kemudian Mandiri itu Aksa Mandiri, kita harus tahu dulu jenis produk yang kita ikutin, jenis program yang kita ikutin itu apa. Ada macam-macam di bank itu asuransinya, tapi pada umumnya fokus ke perlindungan jiwa. Kalau misalkan terjadi apa-apa dengan nasabah, maka akan ada uang pertanggungan. Uang pertanggungan itu akan diberikan kepada ahli waris yang berhak. Nanti customer ketika diikut, siapa sih yang berhak untuk mendapatkan ahli waris saya. Jadi sangat penting asuransi itu. Banyak persepsi orang atau awam ketika dia memberikan uang di asuransi perbankan, mereka menganggap ini adalah tabungan karena bank ada untuk menabung. Enggak, perlu digarisbawahi, asuransi berbeda dengan jenis tabungan. Asuransi fokus utamanya adalah cover,
proteksi jiwa. Sedangkan tabungan itu tidak ada cover sama sekali, tidak ada jiwa, hanya top menabung di sana, nggak ada apa-apa embel-embel lain segala macam. Nah, balik lagi ke asuransi tadi, setiap bank itu fokus utamanya pasti untuk nasabah mereka ya, nasabah mereka sendiri fokusnya. Contoh kalau di BRI Life maka target utama mereka adalah nasabah-nasabah BRI. Kalau misalkan Mandiri, target Aksa Mandiri, target utama mereka adalah Mandiri, ke nasabah-nasabah Mandiri. Jadi kita memfokuskan nasabah kita dulu, nanti baru ke umum. Kalaupun memang belum ada tabungan, kita sarankan dulu untuk menabung di kita. Contohnya kalau misalkan di asuransi perbankan itu beda-beda ya. Nah, untuk manfaatnya sendiri itu beda-beda juga, programnya beda juga. Kalau misalkan mereka ke kesehatan, asuransi kesehatan, mereka dapat cover jiwa dan kesehatan. Tapi kalau penyakit kritis itu beda. Kalau misalkan mereka ingin yang ikut cover sakit kritis, maka biasanya yang mereka ikuti adalah penyakit kritis. Ada nama programnya beda, setiap asuransi itu beda-beda nama. Kemudian tabungan dana hari tua misalkan, asuransi dana hari tua misalkan. Nah, maka tidak ada yang namanya itu mencakup kesehatan atau sakit kritis. Cover jiwa aja sama dana hari tua mereka, itu bedanya. Jadi setiap jenis manfaat produk itu beda juga. Kalau beda produk beda manfaat gitu loh. Jadi nggak bisa kita ketika kita sakit kritis, ternyata sakit yang kita itu sakit biasa yang di cover, maka nggak akan di cover oleh asuransi. Nggak semua asuransi itu mengcover keseluruhan. Beda produk, beda manfaat gitu loh. Nah, balik lagi, kredit, misalkan nasabah kredit atau customer juga tentu ada yang namanya asuransi. Cuman bedanya adalah mungkin mereka nggak langsung ke BRI Life atau Bank Insurance di ini perusahaan atau mitra mereka, tapi ke lain-lain, contoh Jamkrindo, Askrindo, atau Magi atau lain sebagainya. Maka bedanya apa? Premi mereka lebih rendah, kemudian cover mereka itu besar. Misal dalam pembayaran 2-3 juta untuk asuransi, yang mereka di cover sampai 10 tahun gitu. Jadi bagian kredit juga mereka harus ikut asuransi loh. Kalau mereka seandainya tidak ikut asuransi, nanti yang pusing ya mereka sendiri. Bukan mereka sendiri juga, tapi pihak bank juga pusing, gimana sih melunasi ini. Ya terpaksa mungkin anggunan mereka atau sertifikat yang sudah dijaminkan yang akan diselesaikan. Maka asuransi itu sangat penting. Kalau misalkan terjadi apa-apa dengan nasabah, maka pinjaman kredit itu bisa dilunaskan pokoknya, atau mereka ikut di umum, maka nanti akan diberikan ke ahli waris atau dibayarkan dulu ke asuransi, ke kreditnya dilunaskan dulu. Jadi sebenarnya adalah tergantung kita sendiri. Nah, ini saya sharing mengenai umum dulu ya, yang namanya asuransi. Tapi nanti saya pasti akan sharing lagi mengenai detailnya mengenai asuransi, dari posisinya, kemudian gajinya, kemudian tugasnya, kemudian yang lain sebagainya, embel-embel lain sebagainya. Kita akan kupas tuntas mengenai informasi ini ya. Oke, saya rasa cukup. Nanti di lain waktu saya akan bagi lagi tentang sharing tentang asuransi perbankan ya khususnya. Sampai jumpa.